Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sartika Haji Jabu. Jadi pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Tujuan adalah suatu cita-cita yang ingin dicapai dari pelaksanaan suatu kegiatan. Dalam kegiatan pembelajaran, tujuan pembelajaran merupakan arah yang ingin dituju dari rangkaian aktivitas yang dilakukan di dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, penyusunan tujuan pembelajaran. Penyusunan dalam pembelajaran sangatlah penting sebagai acuan untuk menentukan jenis materi pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, dan media pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Karena tanpa tujuan yang jelas, maka pembelajaran akan menjadi kegiatan tanpa arah, tanpa fokus, dan juga tidak berjalan dengan efektif. Selanjutnya, manfaat tujuan pembelajaran. Upaya merumuskan tujuan pembelajaran dapat memberikan manfaat tertentu bagi guru maupun peserta didik. Nana Syaudi Sukmadinata tahun 2002 mengidentifikasi 4 manfaat dari tujuan pembelajaran. Yang pertama, memudahkan dalam mengkomunikasikan maksud kegiatan belajar mengajar kepada peserta didik sehingga siswa dapat melakukan perbuatan belajarnya secara lebih mandiri. Kedua, memudahkan guru memilih dan menyusun bahan ajar. Yang ketiga, membantu memudahkan guru dalam menentukan kegiatan belajar dan media pembelajaran. Yang keempat, memudahkan guru dalam mengadakan penilaian. Selanjutnya, komponen tujuan pembelajaran terdiri atas 3. Yang pertama, yaitu mengungkapkan sesuatu yang memang harus dilaksanakan peserta didik pada saat pembelajaran berlangsung dan memberikan pemberitahuan kepada berupa apa saja keterampilan atau kemampuan yang harus dikuasainya. Yang kedua, adanya panduan berupa masalah atau hambatan yang bisa muncul saat pembelajaran dilaksanakan. Yang ketiga, adanya panduan yang jelas tentang parameter rendah dan tinggi suatu tujuan pembelajaran yang diraih. Selanjutnya, klasifikasi tujuan pembelajaran. Itu yang pertama ada ranah kognitif yang terdiri dari level knowledge atau pengetahuan. Jadi, siswa dituntut untuk bisa mengingat atau menghafal suatu materi atau pelajaran. Selain itu, siswa akan ditantang untuk bisa menjelaskan kembali pengetahuan yang sudah diterima sebelumnya. Yang kedua ada level comprehension, yaitu siswa diharuskan untuk bisa melakukan tafsiran, mengartikan, menerjemahkan, dan menjelaskan dengan cara mereka sendiri mengenai pengetahuan yang sudah pernah diterima sebelumnya. Yang ketiga itu level application atau penerapan. Jadi yaitu menguji keahlian siswa dalam menerapkan pengetahuan untuk tujuan menyelesaikan masalah yang ada dalam soal maupun kehidupan nyata. Yang keempat yaitu level sintesis. Level sintesis ini adalah keahlian siswa untuk bisa menghubungkan dan memadukan berbagai komponen dan aspek dari pengetahuan untuk dijadikan pengetahuan baru. Kemudian yang terakhir yaitu level evaluation atau evaluasi, yaitu keahlian siswa untuk menciptakan prediksi atau keputusan dari sebuah persoalan atau pengetahuan yang telah dipunya. Kemudian selanjutnya pada ranah psikomotor, yaitu yang pertama ada persepsi. Persepsi ini adalah hal yang berhubungan dengan cara pemakaian indera saat melaksanakan suatu aktivitas. Yang kedua kesiapan. Kesiapan yaitu hal yang berkaitan dengan kesanggupan dalam melaksanakan sesuatu hal, seperti kesiapan fisik, pikiran, hingga mental.
Kemudian yang ketiga yaitu mekanisme. Mekanisme ini adalah aktivitas yang berhubungan dengan performa respon dalam sebuah habit atau kebiasaan. Ini bisa dilihat saat seseorang bisa menampilkan performa pada bidang keahlian tertentu yang bersifat spesifik. Kemudian yang keempat ada respons terbimbing, itu berkaitan dengan cara menduplikasi atau meniru suatu aksi dari orang lain dan melakukan aksi tersebut secara identik. Kemudian ada kemahiran. Kemahiran ini adalah tingkatan yang berhubungan dengan keterampilan pada kinerja gerakan motorik. Kemudian ada adaptasi, yaitu berkaitan dengan skill yang telah ada dan berkembang pada masing-masing personal, sehingga individu tersebut bisa mentransformasikan setiap gerakan yang ada dengan keadaan atau kondisi tertentu. Kemudian yang terakhir ada originasi, yaitu berhubungan dengan metode untuk membuat gerakan baru yang diadaptasi sesuai pada kondisi tertentu. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu ranah afektif atau sikap dan perilaku. Jadi yang pertama yaitu ada kemauan menerima. Jadi kemauan untuk bisa mengamati suatu fenomena dan mampu menerima secara lapang, seperti kemauan menerima pendapat dari orang lain. Kemudian kemauan menanggapi. Jadi ketika siswa ikut serta secara aktif dalam acara tertentu yang lebih condong pada perilaku inisiatif, itu merupakan salah satu contohnya. Kemudian ada juga berkeyakinan, yaitu misalnya penerimaan siswa terhadap sistem nilai tertentu dalam diri personal masing-masing. Selanjutnya ada penerapan karya, yaitu pengakuan siswa pada sistem nilai yang bersifat subjektif pada sebuah karya. Contohnya adalah kesadaran pada hak dan kewajiban. Kemudian yang terakhir yaitu ada ketekunan dan ketelitian, yaitu siswa yang telah mempunyai sistem nilai akan bisa berkomitmen tentang apa yang sudah diyakininya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.